Pada masa perjuangan Trikora untuk pembebasan Irian Barat tahun 1962, pada waktu itu Indonesia memiliki angkatan udara terkuat di kawasan Asia Tenggara. Kekuatan udara sebesar itu dicapai tidak lain dari pinjaman lunak Uni Soviet dengan kontrak pembelian senjata bernilai $2,5 miliar Amerika. Kontrak pembelian senjata itu merupakan pembelian senjata raksasa yang pernah dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dan mampu menciptakan kekuatan ruang udara Indonesia yang disegani di kawasan Asia Tenggara bahkan Asia. Sebagai gambaran, pada awal tahun 1960-an, kekuatan Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, meliputi pengintaian udara, patroli udara, penyekatan udara, perlindungan udara, serangan udara, serbuan udara baik airborne dan airland berupa serbuan pasukan maupun pengiriman logistik serta pertahanan udara. Di antara pesawat yang digunakan untuk serangan udara di bawah Komando Operasi maupun Komando Pertahanan Udara Nasional saat itu adalah pesawat tercanggih pada masanya, antara lain MiG-17F, MiG-17PF, F-4, MiG-21, dan F-13, serta pesawat pembom strategis berupa Tupolev Tu-16B dan Tu-16KS buatan Uni Soviet yang dilengkapi persenjataan dengan peluru kendali lengkap. Untuk pendidikan penerbang tempur digunakan pesawat latih jet CS-102 atau MiG-15 UT. Sementara pesawat tempur taktis ialah P-51DK Mustang, sedangkan pesawat pembom taktis terdiri dari pembom serbu B-25D J Missile, B-26B Invander, dan pembom bermesin jet Ilyushin. Sementara pesawat pembom strategis berupa Tupolev Tu-16B dan Tu-16KS buatan Uni Soviet yang lengkap dipersenjatai dengan peluru kendali lengkap turut memperkuat persenjataan Indonesia. Untuk pesawat angkut berat terdiri dari 10 C-130B BT Hercules dan 1 skuadron Antonov An-12B. Selain itu, AURI juga memiliki pesawat angkut ringan mirip dengan Dakota, yaitu Avia 14 atau Ilyushin II-14 buatan Cekoslovakia. Armada helikopter terdiri dari SM-1 dan SM-2, yaitu Mil-Mi-1 dan SM-2 buatan Polandia, Mil-4 dan helikopter raksasa Mil-Mi-6A berdaya angkut 12 ton atau 64 orang pasukan lengkap dengan peralatan tempur. Selain pesawat angkatan udara, sejak tahun 1959 telah menempatkan radar NISA BC P-30 buatan Polandia di Kepulauan Maluku guna keperluan pembebasan Irian Barat. Sedangkan dalam konfrontasi Malaysia, 2 wing radar yang terdiri dari 14 skuadron tersebar di Jawa, Sumatera, Kalimantan, sampai ke Pulau Natuna. Data yang diperoleh dari ke-14 skuadron radar tersebut diolah oleh Pusat Radar di Tanjung Kait, sebelah barat Jakarta. Kemudian hasilnya dikirim ke Komando Sektor. Dalam melindungi Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan objek-objek vital di sekitarnya, AURI menempatkan radar Ground Control Interceptor di Cisalak, Depok, untuk menuntun pesawat buru sergap MiG-170 dan MiG-218
Wing 300 Buru Sergap Komando Pertahanan Udara Nasional menuju ke sasaran yang mengancam ibu kota. Persenjataan peluru kendali tidak luput dimiliki AURI saat itu. AURI memiliki 4 skuadron peluru kendali. Skuadron pertama, peluru kendali ditempatkan di Cilodong, skuadron kedua di Cilincing, dan skuadron ketiga di Tangerang. Sedangkan skuadron keempat yang merupakan skuadron pendidikan peluru kendali berada di Lanut Kalijati. Penyiapan peluru kendali SA-2 berada di Pondok Gede, Jakarta Timur. Kekuatan udara sebesar itu berangsur-angsur lumpuh. Setelah Uni Soviet, Cekoslovakia, Polandia, dan negara-negara blok timur lainnya, serta RRC menghentikan pasokan suku cadang pesawat sebagai reaksi terhadap penumpasan pemberontakan G30S PKI yang diawali pada tanggal 1 Oktober 1965. Pesawat pembom taktis Ilyushin juga telah lumpuh. Demikian pula nasib yang sama terjadi pada pesawat pembom torpedo Blasin IL-28T, pembelian dari Uni Soviet, dan mendorong skuadron-skuadron dibubarkan dan pesawatnya di ground, serta para pilot pesawat tempur dialihkan ke perusahaan penerbangan baik milik negara maupun swasta. Pada bulan Maret 1974, Skuadron 11 dibubarkan dalam suatu upacara sederhana di Lanut Abdul Rahman Saleh, Malang. Skuadron 11 yang memiliki 30 pesawat latih MiG-15 dan 65 pesawat tempur MiG-17F, F-4, MiG-17PF dibubarkan akibat seluruh pesawat dalam keadaan grounded. Sebulan kemudian, Wing Operasional 003 beserta Skuadron 41 pembom strategis, Skuadron 42 serta Skuadron Teknik 41 maupun Skuadron Teknik 42 dibubarkan. Padahal dalam perjuangan Trikora, pesawat pembom strategis Tupelov Tu-16B dan Tu-16KS yang memperkuat Skuadron 41 dan Skuadron 42 sangat besar pengaruhnya terhadap Belanda dalam mengambil keputusan untuk meninggalkan Irian Barat. Kehadiran pesawat pembom Tu-16 di Lanut Iswayudi yang berhasil dipantau oleh pesawat mata-mata Amerika Serikat menyadarkan Belanda tentang besarnya ancaman terhadap kekuatan militernya di Irian Barat. Akibatnya, kapal induk Karel Doorman yang membawa 12 pesawat tempur terpaksa menyingkir ke Samudra Pasifik daripada berhadapan dengan pesawat-pesawat Tupelov AURI, yang mana pada akhirnya kehadiran Tu-16 juga mendorong Belanda untuk meninggalkan Irian Barat tanpa kehilangan muka dengan jalan menandatangani perjanjian damai di New York pada tanggal 15 Agustus 1962.